Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang takdir dan hukum karma di kehidupan nyata ataupun hukum alam. Kenapa aku ngomong saat ini? Karena banyak sekali nih orang-orang yang nggak percaya pada karma, pada hukum alam ataupun takdir. Kita melihat dua sosok, Soeharto dan Amin Rais. Siapa sih orang Indonesia yang kenal dua sosok ini? Soeharto adalah disebut bapak pembangunan. Bahkan ada satu lagu yang diciptakan khusus untuk Soeharto, karena Pak Harto dulu adalah anak seorang petani yang bisa jadi seorang pemimpin di Indonesia selama 32 tahun, dan kekuasaan dia melebihi Sultan Jogja. Dan kenapa sampai ketika dia itu jatuh karena reformasi? Karena selama 32 tahun namanya manusia itu pasti ada yang namanya kesilapan ataupun sengaja gak sengaja, yang mungkin namanya manusia itu berbuat gak baik, gak benar, bertentangan dengan hati nurani ataupun hukum semesta. Dan ketika beliau itu memegang kekuasaan, tentu saja apapun yang jadi perintah beliau ya rakyat itu mengikuti. Tapi ketika lama kelamaan bahwa korupsi, nepotisme itu merajalela, akhirnya rakyat itu mengkritik, memberontak bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Dan salah satu tokoh yang menjatuhkan Soeharto adalah Amin Rais. Kenapa Amin Rais itu dijuluki sebagai bapak reformasi? Karena ikut menumbangkan Soeharto dulu. Tapi setelah dia mendapatkan gelar ataupun kepercayaan dari rakyat, ternyata semua itu membuat beliau jadi orang yang mungkin bertentangan dengan hati nurani kita sebagai manusia. Dan di akhir-akhir ini dia sering dihujat sebagai sampah politik. Bahkan omongan dia nggak ada orang yang percaya ini, bahwa harta, kekuasaan, jabatan itu adalah ujian buat kamu. Ketika kamu itu dikasih sama Tuhan, bagaimana kamu itu bisa menggunakan harta, kekuasaan, jabatan itu untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang jahat ataupun hal-hal yang nggak benar. Jika kamu itu nggak bisa menjadi orang yang amanah dengan apa yang Tuhan kasih, maka Tuhan akan mengambilnya kembali. Artinya apa? Kamu derajatnya dinaikkan sama Tuhan setinggi langit, bahkan orang itu memujimu, memberimu gelar. Tapi ketika kamu lupa diri, kamu lupa daratan, maka Tuhan akan mengambilnya kembali dengan menjatuhkanmu dari langit jatuh ke bumi. Dengan apa? Dengan hinaan, dengan cacian, dengan derajatmu direndahkan kembali. Dan kita bisa belajar dari dua sosok ini, Soeharto dan Amin Rais, bahwa di awal mereka memegang jabatan ataupun kepercayaan masyarakat, mereka itu dipuja, mendapatkan gelar, bahkan apapun yang mereka katakan kita akan percaya aja. Tapi ketika mereka itu nggak jadi orang yang amanah ataupun mereka itu melenceng dari yang jalan yang benar ataupun bertentangan dengan akal sehat, hati nurani kita, akhirnya apa? Mereka dijatuhkan dari tempat yang tinggi jatuh ke tempat yang rendah. Sekarang apa? Jadi bulian, jadi dicaci orang. Itu ketika kita itu nggak mampu jadi orang yang amanah, dan takdir, hukum alam atau karma itu bekerja beneran. Ini bagi kalian kalau yang nggak percaya takdir, bagaimana seorang Soeharto yang anak petani bisa jadi seorang presiden sampai 32 tahun, ataupun Amin Rais yang biasa-biasa aja bisa jadi seorang bapak reformasi.
masih. Tapi ketika mereka jadi orang yang nggak amanah ataupun melenceng atau menyalahgunakan apa yang udah Tuhan kasih atau kepercayaan rakyat itu, mereka itu seperti dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, penuh dengan bulian, cacian, bahkan hinaan, bahkan kutukan. Ini kalau kita nggak bisa jadi orang yang amanah dengan apa yang Tuhan kasih, baik itu harta, jabatan, kekuasaan, dan ini nyata fakta. Kalian bisa lihat sendiri buktinya. Kalian bisa lihat sejarahnya. Bukan hanya dongeng-dongeng yang entah berantah tanpa bukti, ataupun cerita-cerita karut yang enggak berdasarkan logika ataupun hati nurani. Selamat sore dan sampai jumpa.